Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitriani, NPM 18310013 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum pertemuan pertama, yaitu ngebahas tentang kranium. Di sini saya menjelaskan sebagai tugas dari Laboratorium Anatomi Universitas Malahati. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ke materi. Ya, jadi untuk pertemuan pertama ini kita menggunakan Sobota Jilid 3, bab pertama halaman 4. Nah, untuk pertemuan awal ini mungkin kita hanya ngebahas yang bagian-bagian dasar atau bagian-bagian seperti regionya, osnya, terus batas-batasnya untuk mempermudah kita belajar selanjutnya. Jadi ibaratnya kita harus tahu dulu nih bagian-bagian si regionya tuh ada apa aja sih gitu, os-osnya tuh ada apa aja sih, batasnya sampai mana aja gitu. Nah, mungkin mulai aja. Jadi ini halaman 4. Nah, yang pertama itu ada si regio frontalis. Nah, yang kedua ada si regio orbitalis, terus ada regio infraorbital, ada regio zygomatica, ada regio oralis, terus ada regio buscalis, terus ada regio temporalis, regio nasal, sama regio mentalis. Nah, ini yang kita lihat dari depan. Nah, untuk ke bawahnya kita lihat di gambar selanjutnya, itu kita melihat dari samping atau dari lateral. Nah, dari lateral itu kita bisa melihat ada si regio parientalis, regio temporalis, sama regio occipitalis. Itu kalau misalnya kita melihat dari samping. Nah, lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 5. Kan tadi kita udah tahu tuh regio-regionya. Nah, fungsinya ini nih. Misalnya kita sudah tahu nih regionya bagian mana, terletaknya di mana, itu kita bakal tahu os-osnya ada apa aja sih di dalam si regio itu sendiri. Misalnya tadi di regio frontal ada si os frontal, terus si regio zygomatica ada si os zygomaticum, terus ya seperti itu. Terus kita bahas satu-satu. Nah, dari os nasal, os frontal, di mana si os frontal itu dibagi menjadi 3. Ada frons, ada glabella, ada yang terakhir ada arcus superciliaris. Nah, kedua kita ngebahas tentang os nasal, di mana os nasal ini ada dibagi menjadi 2. Nah, yang memisahkan dua bagian itu apa sih? Yang memisahkannya itu nih garisan ini, yaitu ada si sutura internasalis, yaitu yang garis yang ngebagi si os nasal itu. Nah, habis kayak gitu ternyata si os frontal sama os nasal itu dia mempunyai titik temu, yaitu ada si nasion. Nih, nasion. Letaknya ada di sebelah sini. Untuk bertemunya si os nasal sama si os frontal. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada maksila. Maksila itu tulang di samping hidung. Nah, si maksila ini ada dibagi menjadi 2, ada dextra sama sinistra. Nah, lanjut ada si os zygomaticum. Nah, os zygomaticum itu kalau kalian lihat di pipi itu kan ada tulang yang menonjol nih, yang ini. Nah, itu disebutnya os zygomaticum. Nah, lanjut ke mandibula. Nah, di mandibula ini ada nih, kita zoom, ada si gnation kalau di mandibula. Nah, yang terakhir kita ngebahas si orbita. Nah, si orbita ini kan di bagian mata, berarti fungsinya untuk penglihatan. Nah, si orbita ini mempunyai lobus-lobus, punya margo sama punya foramen, di mana si margonya itu ada 2. Apa aja sih margonya? Ada supraorbital sama infraorbital. Tapi infraorbitalnya di sini tidak terlalu tidak terlalu
dilihatkan. Mungkin nanti di halaman selanjutnya bakal dilihatkan. Nah, foramennya juga ada dua, ada foramen supraorbital sama si infraorbital. Nah, kita lanjut coba ya ke halaman selanjutnya. Nah, nih, tadi kan foramen ada dua, ada supraorbital sama infraorbital kan. Nah, kalau infraorbitalnya yang ini nih, yang ini infraorbital. Nah, ada sih tadi yang belum ketunjuk atau terlihat itu ada si margo infraorbital kan. Nah, letaknya di mana? Di sini nih. Nah, si margo infraorbital. Nah, kalau di halaman sini itu, di halaman 6 ini, sebenarnya strukturnya sama aja sama si di halaman sebelumnya. Tetapi mungkin kalau di halaman 6 ini, dia itu terlihat batas-batasnya, kayak misalnya batasi os frontal di mana, os maksila di mana, zygomatica di mana gitu. Jadi lebih jelas gitu kalau di halaman 6 ini. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, kalau ini kan kita melihat dari lateral atau dari samping. Nah, di sini banyak kan sutura kayak gini kan. Nah, tambahnya di sini emang sutura. Gimana sih ngapal sutura yang biar mudah? Nah, itu tuh pakai rumus. Jadi gini, kalau misalnya kita melihat dari depan atau bagian datar, nih, itu rumusnya itu penamaannya atas, habis itu bawah. Ya, itu penamaan kalau misalnya kita melihat dari depan atau datar. Contohnya, nih, misalnya nih, si os frontal sama si zygomaticum. Tadi apa rumusnya? Rumusnya kan atas, terus bawah kan penamaannya. Nah, jadinya nama suturanya sutura frontal zygomatica. Nah, itu penamaan untuk bagian depan. Nah, contoh lagi. Misalnya frontal sama si lacrimal. Nah, ini. Jadinya apa sih suturanya? Jadinya suturanya tadi ingat lagi rumusnya atas habis itu bawah. Berarti namanya sutura frontal lacrimalis. Nah, itu. Nah, itu untuk penamaan contoh penamaan yang terlihat dari depan. Nah, coba kalau misalnya dilihat dari samping atau lateral. Contohnya yang mana sih? Contohnya misalnya nih, si zygomaticum sama si maxillaris. Jadinya apa sih? Kalau misalnya dilihat dari lateral itu rumusnya itu lateral ke medial atau dari luar ke dalam. Contohnya, tadi kan si zygomaticum sama si maxilla kan. Berarti penamaannya si sutura zygomatica maxillaris. Nih, coba ya kita ingin. Nih, sutura zygomatica maxillaris. Letaknya di sini nih. Nih. Zygomaticum sama si maxillaris nih di sini. Nah, itu untuk penamaan kalau misalnya dilihat dari samping. Ingat, kalau misalnya lihat dari depan, itu rumusnya atas, habis itu bawah. Kalau misalnya dilihat dari samping, itu rumusnya lateral, habis itu medial, atau dari luar ke dalam. Nah, lanjut. Oh iya, di sini tuh ada si sutura coronalis sama si sutura lamboidea. Nah, sutura coronalis itu dia yang antara si os frontal sama si os parietal. Jadi sutura coronalis itu dia di antara si os frontal sama si os parietal. Nah, tadi ada sutura lagi kan, sutura lamboidea. Kalau misal si sutura lamboidea itu dia tuh antara si os parietal sama os occipital. Nah, di sini kan ada si os temporal kan. Ternyata os temporal itu dibagi menjadi dua, ada squamosa
sama si mastoideus nih. Os temporal pars squamosa sama pars mastoideus. Dimana kalau yang squamosa itu dia bagian yang besar. Kalau misalnya yang mastoideus itu bagian yang kecil. Nah, contoh untuk sutura yang ada di sini, yang di os temporal. Tuh misalnya si oksipital nih sama si mastoideus. Jadinya suturanya penamannya berarti kan dia dari samping kan. Nah, berarti dia itu dari luar ke dalam atau dari lateral ke medial. Namanya berarti sutura oksipital mastoidea. Nah, itu contohnya lagi ya. Terus, nah di sini juga ada si articulatio tempora mandibularis. Fungsinya apa sih articulatio ini? Articulatio ini fungsinya dia untuk menggerakkan mulut, membuka mulut, menutup mulut, menggerakkan ke kanan atau ke kiri. Nah, istilah lainnya itu kalau misal dia membuka mulut, berarti dia untuk menjauhi, berarti abduksi. Kalau misal dia menutup mulut, berarti dia mendekati, berarti dia adduksi itu. Nah, lanjut. Nah, kalau ini dilihat dari atas. Nih, dilihat dari superior. Kalau di sini itu nih, tadi kan ada sutura coronalis. Dia yang memisahkan berarti yang memisahkan tadi si frontal sama si parietal. Terus ada si nih di sini tertera ada sutura lamboidea terlihat kan. Terus nah di sini juga ada si sutura sagittalis nih, yang lekukan-lekukan ini nih. Ini sutura si sagittalis. Nah, di sini juga ada si brekma nih. Brekma ada vertex. Pokoknya kalau bagian yang di depan itu brekma. Kalau misalnya yang di tengah-tengah itu si vertex. Tuh. Nah, mungkin pertemuan 1 materinya hanya segitu. Saya mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang kurang dimengerti atau kurang dipahami dan kurang lengkap. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan ngebahas tentang klinisnya. Ya, jadi untuk klinis pertemuan pertama ini itu dia ada si fraktur maxillofacial atau left, dimana di sini sudah tertera catatan klinisnya, tapi di sini saya akan membacakan dulu etiologinya. Nah, etiologi dari si fraktur maxillofacial atau left ini dia menurut Motamedi penyebab cedera maxillofacial ini adalah mobil 30,8%, dan sepeda motor 23,2%, dan olahraga 6,3%, dan peperangan 9,7%. Terus, menurut Baego tahun 2014 di Filipina ada keterkaitan yang sangat signifikan antara fraktur wajah, multiple, dan kecelakaan lalu lintas. Nah, diagnosis dari fraktur maxillofacial ditegakkan secara klinis, ditunjang oleh pemeriksaan lainnya. Fraktur maksila sulit terlihat secara jelas dengan pemeriksaan radiologi, biasanya, tapi mudah terlihat melalui CT scan. CT scan kraniofacial, potongan koronal, dan aksial. CT scan sangat dibutuhkan khususnya untuk daerah orbita. Pemeriksaan radiologi biasa yang masih dapat digunakan adalah Weters atau skull lateral. Nah, untuk lever sendiri itu dia ada di sini. Itu dia ada si lever 1, lever 2, sama lever 3, di mana lever 1 itu dia garis fraktur horizontal disertai terpisahnya maksila bagian alveolar secara tersendiri. Kita bisa lihat di sini kalau yang lever 1 bagian yang di sebelah sini terkenanya. Nah,
Untuk Lefort 2 sendiri itu garis fraktur piramidal yang mengenai maksila di regio infraorbital. Nah, di os esmoidale, basis krani bagian anterior dan os nasal juga dapat terkena. Nah, kita lihat di sini kalau Lefort 2 seperti ini. Nah, yang ketiga yaitu ada Lefort 3. Itu garis fraktur transversal dengan disosia kraniofasial. Nah, di sini kalau Lefort ketiga. Nah, untuk tata laksana sendiri apa sih? Tata laksana sendiri dari si Lefort ini, yaitu ada penggunaan mini plate. Pada pembedahan fraktur maksiofasial juga banyak dilakukan di negara maju karena dapat memberikan fiksasi stabil, namun terdapat kendala karena saat ini harga plat yang relatif mahal sehingga penggunaannya masih 4,6 selektif bagi yang mampu. Nah, plat difiksasi pada tulang menggunakan screw yang masing-masing ditempatkan pada poin fiksasi tulang. Tujuan pemasangan plat adalah itu untuk fiksasi stabil setelah mengembalikan ke posisi semula. Mungkin segitu saja penjelasan materi dan klinis dari pertemuan satu ini. Bila ada kata-kata yang kurang atau yang kurang berkenan dan materi yang kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.